Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله نصلي ونسلم على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jamaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah jami'an. Lebih dahulu kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang pada malam hari ini masih berkenan kembali mempertemukan kita untuk bersama-sama tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr, saling mengingatkan di antara kita tentang kebenaran dan kesabaran. Semoga Allah Subhanahu wa taala tunjukkan yang hak itu hak dan memberikan kita kesabaran untuk menjalankan yang hak tersebut. Sekaligus Allah tunjukkan yang batil itu batil dan memberikan kita kesabaran untuk meninggalkannya. Salat dan salam semoga tetap senantiasa tercurahkan teruntuk uswah hasanah kita, suri tauladan kita, panutan kita, baginda Rasulullah SAW bersama keluarga beliau, sahabat beliau, wa tabi'in wa tabi'in, dan mudah-mudahan kita semuanya diberikan taufik oleh Allah istiqomah di atas sunnah Rasulullah SAW, sunnah para sahabat hingga ajal menjemput kita. Allahumma amin ya rabbal alamin. Kurang tinggi sedikit. Kita lanjutkan pembacaan kitab Tashil Aqidah Al-Islamiyah. Di pembahasan yang lalu kita sampai kepada Munqisat At-Tauhid. Munqisat At-Tauhid yang sebelumnya telah kita bahas tentang Nawaqidut Tauhid, pembatal tauhid. Alhamdulillah sudah selesai. Ya, nanti kalau ada kesempatan merujuk lagi. Ya, biar tambah lengket. Saya yakin banyak yang lupa. Ya. Pembahasan berikutnya adalah Munqisatut Tauhid. Hal-hal yang bisa mengurangi kadar tauhid seseorang. Yang bisa mengurangi kadar keimanan seseorang. Ya, tidak sampai apa? Membatalkan. Afan sebelumnya ini kemarin sampai mana? Sudah kita mulai poin-poinnya? Belum. Secara garis besar pengurang tauhid atau pengurang kadar keimanan itu ada 4 poin.
secara garis besar. Nanti ada perinciannya masing-masing. Yang pertama adalah wasail allati tusilu ila syirkil akbar atau wasail syirki al-akbar. Bahasan yang pertama, sarana-sarana atau wasilah-wasilah yang bisa mengantarkan seseorang terjatuh dalam kesyirikan besar. Yang pertama. Jadi bukan syirik besarnya. Kalau syirik besar tentu itu membatal tauhid, membatal keimanan. Tapi ini sarana-sarana. Ya, sarana-sarana hal-hal yang bisa mengantarkan terjatuhnya dalam kesyirikan besar. Apa saja? Ya nanti ada perinciannya. Kedua, nah ini sama atau lawan dari pembatal tauhid. Kalau pembatal tauhid itu syirik besar, maka yang mengurangi kadar tauhid keimanan berarti apa? Syirik kecil. Ya, syirik kecil. Itu yang kedua. Yang ketiga, kalau pembatal keimanan dan tauhid itu kufur besar, berarti yang mengurangi kadar tauhid keimanan seorang kufur kecil. Dan yang keempat, pembatal tauhid keimanan seorang itu ada nifak besar, berarti yang mengurangi kadar tauhid keimanan seorang adalah nifak kecil. Jadi ada 4. Secara garis besar, pengurang atau hal-hal yang bisa mengurangi kadar tauhid keimanan seseorang. Dan kita mulai dari poin yang pertama, wasailu syirkil akbar. Apa saja yang termasuk di antara sarana-sarana hal-hal yang bisa mengantarkan seorang jatuh ke dalam syirik besar. Beliau al-mu'allif rahimahullah sebelum masuk ke pembahasan tentang atau perincian tentang wasilah-wasilah yang bisa mengantarkan seorang terjatuh dalam syirik besar, beliau sedikit memberikan muqaddimah. Ya, muqaddimah tentang perhatiannya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam menjaga umatnya. Ya, jangan sampai terjatuh ke dalam baik syirik kecil maupun yang besar. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala berikan beberapa dalil tentang bagaimana besarnya perhatian baginda Rasulullah kepada umatnya ini. Bahkan kasih sayangnya mungkin bisa melebihi kasih sayang siapa? Kedua orang tua kepada anaknya. Ya, kadang orang tua masih sayang tapi dalam hal-hal yang sifatnya duniawi, itu banyak yang sering diberikan contoh. Takut kalau bangunkan anak di waktu subuh, ya takut nanti anaknya nangis, anaknya ngambek, ya padahal justru itu ya menjadi penyebab atau sarana atau mencelakakan anaknya, ya kepada hal lain atau bisa mengantarkan kepada ya siksa api neraka kelak.
Berbeda dengan baginda Rasulullah SAW, beliau luar biasa perhatiannya kepada umatnya. Kasih sayangnya sangat-sangat besar pada kita semua. Di antaranya adalah hadis Rasulullah atau firman Allah Subhanahu wa taala. Al-Mu'allif rahimahullah menukilkan sebuah ayat dalam surah Al-Taubah ayat 128. Taubah 128. Ini juga ayat yang sering kita dengar ya. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sungguh telah datang kepada kalian seorang rasul dari kalian, azizun 'alaihi ma 'anittum. Beliau merasa berat, merasa sedih sesuatu yang menimpa kalian, ya, lebih-lebih menimpa atau musibah nanti kalau atau musibah yang akan menimpa nanti di hari kiamat. Maka Rasulullah SAW begitu sedihnya, nggak tegaan gitu. Ya, membiarkan umatnya kelak tidak selamat di hari kiamat. Sampai dalam ayat yang lain surat Al-Isra ya, wala'allaka bakhun nafsaka ala atharihim illam yu'minu bihadzal hadithi asafa. Jadi sampai semangatnya baginda Rasulullah SAW kepada umatnya supaya umatnya itu beriman semuanya, sampai beliau itu bersedih, sampai Allah gambarkan bisa-bisa kamu bunuh diri. Bakhun nafsaka ala atharim illam yu'minu bihadzal hadithi asafa. Ya, itu menunjukkan betapa besar perhatian baginda Rasulullah SAW kepada umatnya. Sedihnya banget kalau nanti umatnya tidak selamat di hari kiamat. Azizun alaihi ma'anittum harisun alaikum. Semangat memberikan kebaikan kepada kalian. Bil mu'minin rauf rahim, terhadap orang-orang beriman begitu besar belas kasih sayangnya. Ya. Memang demikianlah sifat yang Allah berikan kepada pribadi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang yang luar biasa, Raufur Rahim. Rauf Rahim itu jadi itu dari kata ra'fah ya. Ra'fah dan rahmah. Saya teringat guru saya pernah mengajarkan membedakan antara ra'fah dengan rahmat. Dan ra'fah itu ada dalam surat An-Nur. Allah sebutkan dalam konteks memberikan hukuman para pezina. Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah wa la ta'khudhukum bihima ra'fatun fi dinillah. Kenapa Allah gunakan ra'fah bukan rahmah? Ya, di situ ada bedanya antara ra'fah, rauf, rahim dengan rahmah. Apa bedanya? Ya, dulu pernah seingat saya, dokter tafsir saya belum mengatakan ra'fah itu kasih sayang yang kadang itu sifatnya tidak mengenakan. Itu ra'fah. Ya. Makanya pakai tadi hukuman pezina perempuan dan laki-laki, maka jilidlah, cambuklah 100 kali. Ini bagi yang belum nikah. Umpamanya 100 cambuk, ya, cambuk 100 kali, kemudian diusir selama 1 tahun. Jangan mengambil ra'fah, jangan karena ra'fah kalian sehingga kalian meninggalkan hukuman tersebut. Ya, kenapa nggak pakai rahmah? Karena ra'fah itu artinya kata beliau kasih sayang yang kadang-kadang itu tidak mengenakan, itu ra'fah. Tapi ada
kemaslahatan di balik kasih sayang tersebut. Ya contoh tadi itu, menjilid itu kan zahirnya, mencabut itu zahirnya enak tidak? Ya enak lah, menyakiti. Apalagi diasingkan, diusir selama 1 tahun. Jelas sesuatu yang nggak enak sekali. Tapi di situ, di balik itu ada apa? Kemaslahatannya, baik untuk dirinya maupun untuk kaum muslimin pada umumnya. Itu apa? Ya. Atau contoh sederhana, misalkan antum punya anak tuh, misalkan anak antum pas lagi panas, terus nangis minta es, tuh pengen hujan-hujan, kira-kira antum kasih nggak? Kalau nggak kasih dia nangis, berat-berat. Tapi ketika antum kasih, justru mudaratnya akan. Nah, ketika antum menahan, nak jangan minum es dulu, jangan hujan-hujan dulu, kan masih masuk angin. Nanti kalau hujan-hujan tambah. Meskipun dia nangis ketika antum tahan, akhirnya apa? Gak enak kan untuk kita, untuk anak juga gak enak. Tapi di balik itu ada apa? Maslahat dan manfaat. Itulah ra'fah. Kalau rahmah itu kasih sayang secara umum. Ya, itu rahmah. Maka Rasulullah SAW memiliki 2 sifat ini, Ra'ufur Rahim. Ya, baik yang rahmat maupun ra'fah. Ya. Terkadang enggak mengenakkan, tapi justru disitulah ada maslahat dan manfaat untuk kita semua sebagai umat beliau. Kadang enggak enak, kadang mungkin terasa berat. Ya, apalagi kalau sudah hidup seperti ini, kita nggak boleh ini, nggak boleh itu. Ya, harus apa istilahnya, bertentangan dengan kebiasaan masyarakat kita. Ya, nggak boleh ikhtilat. Ya banyak lah ya hal-hal yang harus kita jalankan berdasarkan hadis atau syariat tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kemudian juga Rasulullah SAW, ya di antara bentuk kasih sayang beliau juga bersabda, "Ma baqiya syai'un yuqarribu minal jannati wa yubaidu minan nar illa buyyina lakum." Segala sesuatu atau tidak ada sesuatu pun yang tersisa yang itu bisa mendekatkan diri kepada surga Allah dan juga bisa menjauhkan kita dari neraka illa buyyina lakum, kecuali sudah dijelaskan. Jadi sudah sempurna agama ini ya. Tidak tersisa lagi sudah. Nah, ini juga dalil membantah apa? Ahlul bid'ah. Ya, sama ini al-yauma akmaltu, maknanya sama. Karena sudah enggak tersisa lagi. Semua sarana, tuntunan, jalan untuk bisa mengantarkan surga dan selamat dari neraka sudah dijelaskan semua, nggak ada yang tersisa. Ya, ini hadis sahih ya, telah sempurna ya, tidak ada yang tertinggal, sudah lengkap. Kalau ada orang yang membuat jalan baru, ya jelas bertentangan dengan hadis ini. Jadi menganggap masih ada jalan-jalan yang belum dijelaskan oleh baginda Rasulullah SAW. Maka Imam Malik mengatakan apa? Manib tada'a bid'atan yaraha hasanatan faqad khana Rasulullah SAW. Faqad za'ama anna Rasulullah SAW qad khana risalah. Ya, itu perkataan beliau yang masyhur. Barang siapa yang melakukan satu tuntunan atau ajaran yang baru kemudian dianggap sesuatu baik, maka sungguh sebenarnya ya orang itu telah
mengklaim, menuduh bahwa Rasulullah telah berkhianat. Iyalah, kan udah jelas, semua udah dijelaskan oleh baginda Rasulullah SAW. Kalau ada yang mengatakan ini adalah ibadah yang baik, ini cara masuk surga yang baik itu ini, padahal tidak pernah dijelaskan Rasulullah, berarti itu secara tidak langsung menuduh Rasulullah menyembunyikan, mengkhianati risalah yang harusnya disampaikan tapi tidak disampaikan. Ya. Jadi memang orang melakukan bid'ah itu keji sekali, tuduhan yang sangat keji dan ya termasuk dosa besar. Kemudian juga ada hadis yang lain, ya masya Allah belum nukilkan beberapa hadis. Jadi sebelum masuk kepada poin yang pertama, Rasulullah SAW bersabda, Innama mathali wa mathalun nasi kamathali rajulin istauqada nara. Ini juga bentuk ya perhatian Rasulullah kepada umatnya. Perumpamaan saya atau perumpamaan diriku dengan umatku atau dengan manusia pada umumnya itu seperti seseorang yang istayqadha nara, yang menyalakan api. Jadi membakar kayu ya untuk penerangan. Falamma adha'at ma hawlahu ja'alal farash wa hadid awab allati taqa'u fin nari yaqa'na fiha. Maka secara otomatis kalau seseorang yang menyalakan api, ya itu biasanya apa yang terjadi? Ya nanti akan ada banyak hewan-hewan kecil, serangga-serangga itu pada mendekat, laron, apalah ya, yang memang mereka suka dengan cahaya. Ya, dan biasanya hewan-hewan kecil itu ya mereka juga nggak tahu. Ya, mereka menganggap api itu ya penerang yang bermanfaat, tapi ternyata apa? Justru mereka masuk ya, ke api itu, ya akhirnya matilah, kebakar. Ya. Nah, posisi Rasulullah SAW seperti orang yang menyalakan tadi, tapi dia berusaha. Ya, faja'al rajulu yahjizhunna wa yaglibnahu fayaqtahimna fiha. Nah, orang tadi berusaha untuk apa? Menghela serangga-serangga tadi. Coba tidak apa? Masuk ke dalam api ya supaya enggak terbakar. Tapi saking banyaknya serangga-serangga tersebut, akhirnya apa? Bahasa Jawanya apa? Kewalahan. Ya, saking banyaknya, banyak serangga, ya nggak bisa. Mungkin hanya beberapa serangga aja yang bisa diselamatkan. Kebanyakan lewat dan akhirnya masuk dan terbakar. Ya. Fa ana akhidun bi hujazihim anin nar, bi hujazikum anin nar, halumma anin nar, halumma anin nar, fataghlibuni taqahhamuna fiha. Al-Bukhari Muslim. Maka demikianlah kata SAW,
saya itu posisinya seperti orang tadi, berusaha untuk menghalangi ya serangga-serangga yang hendak masuk ke dalam api, tapi saking banyaknya jumlah serangga tersebut, ya saya nggak bisa menyelamatkan semuanya. Maka demikian pula gambarannya saya berusaha untuk menyelamatkan kalian wahai manusia. Ya, jangan sampai kalian tercemplung atau terjerumus ke dalam api neraka. Tapi saking banyaknya kalian, ya sehingga saya tidak bisa menyelamatkan kalian semuanya. Ya, bahkan bisa jadi justru kebanyakan kalian nggak terselamatkan masuk neraka. Ya. Jadi api itu di satu sisi api itu bisa memberikan manfaat penerang kan di tempat yang gelap. Tapi di satu sisi ya itu bisa menyengsarakan dan mencelakakan kita. Rasulullah menjelaskan surga neraka ya toh, syariat di satu sisi untuk maslahat kita, di sisi yang lain bermanfaat untuk apa? Menyelamatkan kita dari api neraka. Maka tugas Rasulullah basyira wa nadhira. Ini enggak bisa terpisah. Basyiran berikan kabar gembira bagi orang-orang yang selamat. Tadi serangga yang dihela terus enggak masuk, selamat. Wa nadhira, dan berikan peringatan, siapa yang masuk kecemplung ya sudah neraka tempatnya. Ya inilah beberapa dalil Quran maupun hadis Rasulullah SAW yang menjelaskan betapa besarnya perhatian baginda Rasulullah SAW kepada umatnya. Maka ya ini apa kira-kira hikmah yang bisa kita petik dari hadis-hadis ini? Harusnya apa? Ya paling tidak ini dalil ya memberikan kita motivasi, dorongan agar kita apa? Lebih mencintai pribadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hidup kita, melebihi cinta kita kepada seluruh manusia. Ya, itu hikmahnya. Karena beliau perhatiannya tidak hanya menyelamatkan dunia, tapi juga sampai nanti di akhirat. Ya. Kalau orang belum tentu bisa sebesar rahmat dan kasih sayang yang diberikan Rasulullah kepada kita semuanya. Ya. Makanya kan terus kemudian dibarengi dalil-dalil yang begitu banyak kewajiban kita untuk mencintai bahkan tidak seluruh manusia. Dengan siapa? Dengan diri kita sendiri. Hadisnya jelas kan? Ya, Umar mengatakan, "Ya Rasulullah, anta habun nasi ilayya illa nafsi." Ya Rasulullah, engkau adalah manusia yang aku paling cintai kecuali diriku. Kalau diriku ya aku lebih cintai diriku. Faqala Rasulullah, "La ya Umar, hatta nafsak." Belum. Ya. Kamu belum sempurna imannya kalau seperti itu. Sampai dirimu harus kau kalahkan cintamu kepada diriku Rasulullah SAW. Faqala, na'am ya Rasul, hatta nafsi. Ya Rasulullah, sampai diriku sekalipun ya aku akan lebih mencintai dirimu melebihi cintaku kepada diriku. Ya, luar biasa. Karena memang begitu besar jasa, begitu besar jasa baginda Rasulullah SAW kepada kita semuanya.
Kita nggak bisa bayangkan. Coba kalau seandainya Allah tidak mengutus Rasulullah Muhammad SAW untuk mengajarkan kita, gitu. Betapa ngerinya hidup kita, ya. Betapa sengsara hidup kita. Sekarang lagi viral nih. Di Amerika, salah satu kota, ada kota apa itu, Philadelphia, saya nggak tahu namanya. Itu kota yang masya Allah isinya cuma orang-orang pada bergelimpang overdosis dalam apa, ya, konsumsi barang-barang pil-pil yang terlarang. Karena apa? Stres mereka, pengen cari tenang, tapi karena nggak kenal Islam seperti itu. Ya, itu saya lihat masya Allah. Di jalan-jalan tuh orang udah kejang-kejang udah, ya Allah. Ya, ya. Maka luar biasa, itulah kehidupan yang jauh dari tuntunan agama Allah. Maka ya tentu kita juga bersyukur ya, kita dikenalkan oleh Allah. Allah bimbing kita bisa kenal dengan syariat tuntunan baginda Rasulullah SAW. Ini nikmat tersendiri, wallahi nikmat tersendiri. Nikmat tersendiri antum bisa duduk di majelis ilmu seperti ini. Karena belum tentu orang diketuk hatinya oleh Allah bisa hadir di majelis ilmu untuk mendengarkan tuntunan syariat agama Allah. Wallahi, demi Allah, hanya kebahagiaanlah ada di tuntunan syariat Allah dan Rasulnya. Gak ada kebahagiaan selain itu, ya. Akan tertimpa oleh guncangan-guncangan hati, guncangan-guncangan pikiran bagi orang-orang yang jauh dari tuntunan agama. Meskipun akhirnya dia kaya, jabatannya tinggi, wallahi nggak akan merasakan ketenangan kalau jauh dari tuntunan agama Allah dan Rasulnya SAW. Baik, jamaah maghrib rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kita masuk pembahasan yang pertama. Sebenarnya masih ada berapa, cuma kita persingkat aja. Kata beliau, min ahami wasail allati tusul syirki wa tuqal muslim fihi alladhi hawara minha nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam fil mabahith al-atiyah. Di antara wasilah, sarana yang bisa mengantarkan seorang terjatuh ke dalam kesyirikan besar, kata beliau banyak, tapi yang terpenting dan mungkin yang menyebar gitu ya, menyebar di tengah-tengah kaum muslimin, yaitu adalah al-ghuluwu fis salihin. Ini yang dengan gampang kita bisa melihat banyak menyebar. Ini termasuk sarana wasilah orang terjatuh dalam kesyirikan besar. Apa ghuluwu fis salihin? Berlebih-lebihan dalam mensikapi orang-orang soleh. Ya, al-ghuluwu fis salihin, berlebih-lebihan dalam bermuamalah, mensikapi orang-orang yang soleh. Jadi mendudukkan orang-orang yang soleh di atas kedudukannya yang sudah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Ghulu, berlebih-lebihan. Ini ya sarana yang betul-betul bisa mengantarkan orang atau terjatuh dalam kesyirikan besar. Ya, nanti bisa lihat sekarang banyak YouTube yang mengupload sampai ada yang itu lucu sekali di depan kuburan, Allahumma yang merah, fulus yang merah-merah. Saking jahilnya kan, ya Allah berikan, tapi depan kuburan, ya, berikan kami fulus yang merah-merah. Lihat videonya gitu, iya.
Allahumma fulus yang merah-merah Allah. Ya kan? Luar biasa ini kejahilan mereka. Ya, diawali dengan apa? Berlebih-lebihan, ulu ya, terhadap orang-orang yang soleh. Beliau berikan contoh ulu fi sholihin itu dalam beberapa bentuk. Ya. Yang pertama, nah tadi berlebihan dalam memuji mereka atau menyanjung mereka. Itu yang pertama. Yang kedua, menggambar gambar mereka kemudian ditempel di warung-warung mereka, di rumah-rumah mereka, di kantor-kantor mereka. Ya kan, mungkin kita lihat toh. Ini gulu sebenarnya. Dan tidak perlu. Bahkan kemarin saya lihat juga di YouTube, Masya Allah, pas terjadi gempa, ada yang memberikan statement. Di kamarnya ada gambar fulan, dianggap kiai. Dan kebetulan ruangan itu selamat dari gempa. Ya, terus dia bilang, lihat, ini adalah karena berkatnya, ya, keberkahan barokah dari kiai fulan ini, sehingga ruangan ini selamat. Karena ruangan itu ada gambar sang kiai, sampai sedemikian. Ya, ada di YouTube ada. Lihat Mas Agus. Enggak ngikuti juga ya Mas Agus. Ada, itu real, saya nggak bohong. Ya itulah kejahilian dia kan. Ya ini bukan dongeng, real betul. Meyakini ya dengan gambar itu bisa. Ya itu. Ini bisa sampai terjatuh ke dalam syirik besar itu. Ya, kalau meyakini gambar itulah yang kan diawali dengan apa? Memasang gambar. Diawali itu. Kalau nggak diawali itu ya nggak akan komen seperti itu karena nggak ada gambarnya. Kan diawali dengan memasang gambar itulah kemudian qadarullah ya. Allah sedang menguji. Delalah kok ya memang ruangan itu yang selamat sendiri, yang lain juga hancur-hancur, yang itu ruangan itu bisa selamat. Ya itulah ujian memang. Ya, karena kejahilian akhirnya justru Allah ceruntrungkan. Karena apa? Dalam ayat disebutkan falamma zaghu azaghallahu qulubahum. Ketika mereka jauh dari tuntunan agama, justru Allah jauhkan. Azaghallahu qulubahum. Itu balasan orang seperti itu. Kalau mereka tidak mau belajar, justru terus melakukan perbuatan seperti itu, jauh dari sunnah, justru Allah ceruntungkan semakin mereka terjerumus jauh ke dalam perbuatan azaghallahu qulubahum. Iya. Dalam ayat yang lain, wa in tawallaw fa'lam anna Allah yuridu an yusibahum bi ba'dhi dhunubihim. Surat apa saya lupa. Jadi ketika mereka ya jauh dari tuntunan agama, itu sebenarnya merupakan hukuman Allah kepada mereka. Kenapa? Yusibahum bi ba'dhi dzunubihim, untuk menimpakan mereka sebab dosa mereka sendiri. Maka Syekh Sa'di mengatakan orang yang jauh dari tuntunan agama, ya termasuk juga ahlul bid'ah, kan jauh dari sunnah itu. Ya tidak. Ketika dia tidak mau menyadari, tidak mau belajar sungguh-sungguh, itu sebenarnya hukuman Allah untuk mereka. Kenapa? Karena perbuatan dosa itu. Allah jauhkan mereka dari pemahaman yang benar. Allah jauhkan dari sunnah yang sahihah.
Ukubah kata Syekh Sa'di itu ukubah. Ya, ketika orang jauh dari agama. Ya. Sama dengan ya, orang yang nggak pakai jilbab, maaf, yang nggak pakai tutup aurat, itu kata Syekh bin Baz mengatakan itu ukubah. Ya, hukuman Allah kepada orang tersebut. Apa dalilnya? Karena perbuatan dosa yang dia lakukan, yaitu ayahanda kita, Adam dan istrinya. Ketika Nabi Adam dan istrinya melanggar aturan Allah, larangan Allah, ya, Allah berikan hukuman apa? Setelah makan buah yang dilarang, apa yang terjadi dalam diri Nabi Adam dan Hawa? Auratnya tersingkap. Maka Syekh bin Baz menyimpulkan, maaf, wanita muslimah yang mengumbar auratnya itu hukuman sebenarnya dari Allah kepada dirinya karena perbuatan dosa yang dia lakukan. Waliyadu billah. Ya. Maka tentu wajib kita hindari ya menggambar para orang-orang soleh, apalagi sampai kemudian menempelkan di dinding-dinding rumah-rumah kita, ya, kantor-kantor kita atau tempat-tempat toko-toko kita, karena itu bisa menjadi wasilah kesyirikan besar. Ya kan lama-lama kan ada efeknya kan, memuliakan, mengagungkan, enggak? Ya tadi itu sampai berkeyakinan seperti itu. Gara-gara gambar ini, ruangan ini selamat. Ya itulah. Ya, akibatnya akan mengarahkan kepada perbuatan syirik besar. Kemudian yang ketiga, ya, bentuk dari ghulu fis sholihin, at-tabarruk al-mamnu bis sholihin, mengalap berkah kepada orang-orang saleh. Ini juga ghulu. Nah, ini juga nanti ada perinciannya. Mengalap berkah terhadap orang-orang soleh. Nanti ada perincian mana mengalap berkah yang boleh dan mana yang tidak boleh. Ada nanti di perinciannya. Tapi sebelum kita masuk ke al-madhu bis sholihin, memuji dan menyanjung orang-orang soleh, sebentar, saya sampaikan riwayat aja dulu ya, karena Rasulullah bersabda, la tutruni kama atrat an-nasara Isa bin Maryam. Hadisnya tadi, ini hadis yang juga masyhur. Jangan kalian memuji menyanjung saya seperti orang-orang Nasara menyanjung siapa? Nabi Isa alaihissalam. Ya, udah Isya ya. Ada dua riwayat yang sebenarnya ingin saya sampaikan. Riwayat yang pertama, apa sebab Nabi Isa sampai dijadikan Tuhan, diyakini sebagai Tuhan? Yang pertama. Kedua, apa sebab Uzair juga dianggap sebagai anak Allah? Karena Allah berfirman, apa firman-Nya dalam surat apa? Dalam surat At-Taubah ayat 30. Qaulal ladzina keliru. Surat kok salah? Yang mengatakan Uzairullah. Ya. Surat apa itu? Ini. Betul. Surat At-Taubah ayat ke-30. Wa qalatil yahudu Uzairun ibnullah. Wa qalatin nasara al-masih ibnullah. Surat At-Taubah ayat ke-30. Orang-orang Yahudi mereka mengatakan Uzair itu anak Allah. Adapun orang Nasara juga mengatakan Al-Masih itu juga anak Allah. Ya, jadi Nasara sebenarnya berpecah sih mereka. Ada yang mengatakan Isa anak Allah, ada yang mengatakan Isa itu ya Allah itu sendiri. Ya, ada memang dua kelompok itu. Nah itu ada riwayat. Ya,
sebenarnya ingin kita sampaikan malam ini coba sampai sudah Isya, dan juga riwayat tentang kenapa sebab Uzair itu sampai diyakini sebagai anak Allah di kalangan orang-orang ya Yahudi. Tapi ini agak panjang memang, ya kita cukupkan di sini dulu insyaallah. Besok saya mulai dari ayat ini. Tolong diingatkan kenapa Nabi Isa sampai diyakini sebagai anak Allah atau Allah itu sendiri, dan kenapa Uzair sampai dianggap sebagai anak Allah bagi orang-orang Yahudi. Ya, cukup di sini dulu. Ya, kita tutup. Jadi Isya enggak perlu disambung. Kurang lebihnya maaf, kita tutup menghafal majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.